Dan yang paling berat sih kalau ada netizen udah bilang boykot, nah itu dia yang jadi masalah tuh. Boykot itu juga dibaca oleh para produksi, produsen, brand, perusahaan-perusahaan. Jadi ya itu yang jadi impact kayak gitu. Nah, aku sedih sih ngeliat Wenda kayak gini ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan dia. Kalau sampai dia nggak bisa kerja lagi ya, nge-live dan bisnisnya nggak jalan, ya kasihan bagaimanapun. Hola besinya kata Anil. Besti diduga kena tekanan mental pasca videonya yang viral menyebut kata kasar dan cong. Sarwenda yang dikabarkan kena culture cancel ini diduga alami kerugian hingga 20 miliar rupiah lantaran tak lagi live jualan seperti sebelumnya. Gak cuma itu aja, dalam video unggahan yang beredar di sosial media, bahkan Sarwenda dikabarkan alami turun berat badan karena sang ibunda tercinta kini harus dirawat di rumah sakit. Mengetahui kondisi buruknya, Feli yang sempat berkomunikasi dengan Sarwenda ini pun mewarning mantan istri Ruben Onsu itu untuk jaga kesehatan demi anak-anak dan sang ibu. Tadi juga baru nelpon ya. Ya supportnya itu yang kuat ya. Ingat loh, masih ada yang harus diurus. Jangan sampai lupa makan. Dia kan udah turun 3 kilo ya. Ya jangan sampai lupa ngurus diri, sakit, yang lain jadi nggak keurus. Karena kan dia masih ada anak-anaknya juga, ada mamahnya juga yang harus diurus. Kemarin baru masuk rumah sakit mamahnya. Meski kubunya telah mengkonfirmasi terkait video Sarwenda CS yang menyebut kata kasar dan cong di live sosial media tak tertuju untuk Ruben, namun netizen yang tak percaya dan menduga kalau pihak Sarwenda cuma ngeles ini seraya membuat video lama Sarwenda yang menyebut tak akan menjelek-jelekan Ruben kembali naik dan ramai di sosial media. Ya, kerugian yang kini dialami Sarwenda soal materi dan juga citranya diduga pasca video viralnya yang menyebut kata cong dan kata kasar, di mana hal tersebut pun cukup disayangkan oleh mantan manajernya yaitu Nanda Persada. Terlebih menurutnya untuk perbaikan citra itu sangat sulit, apalagi saat kata cong dan kata kasar yang dilontarkan Sarwenda dilakukan saat siaran langsung yang banyak disaksikan oleh warganet. Melihat citra yang kini kurang baik melekat di Sarwenda, hingga dikabarkan banyak brand yang memutus kontrak hingga Sarwenda alami banyak kerugian. Bagaimana ya saran dari Nanda sebagai sahabat sekaligus mantan manajer Sarwenda? Karena kan anak-anak sama aku, otomatis segala sesuatu ada apapun yang mereka tanya kepada aku gitu. Momen menjelaskan dengan benar-benar netral sekali karena aku sama sekali tidak mau sedikit pun menjelekkan ataupun apapun itu kepada orang lain ataupun kepada dimanapun kan itu tetap sampai kapanpun itu adalah papanya alamatnya. Oke. Jadi menjelaskan senetral mungkin karena kan ada banyak berita yang kadang digoreng sana, digoreng sini gitu. Dan Cici Thalia kan udah bisa baca headline. Walaupun dia tuh nggak pernah aku kasih yang namanya kayak ngelihat YouTube dewasa atau apapun, kadang tetap aja yang namanya kayak gitu kan tetap ngelihat lah. Dia dan lebih bagus penjelasannya langsung dari orang tua ya. Betul. Dan dia ngeliat dari sini, dia ngeliat dari sana. Kalau Onyo itu lebih complicated lagi karena dia benar-benar bisa baca semuanya ya kan, menjadi dengan opini lah, terus udah kayak gitu tentang pertanyaan-pertanyaan yang sangat susah lah ya kadang. Jadi aku juga menanyakan kepada yang ahli juga, maksudnya istilahnya aku juga konsultasi sama psikolog karena mau segala sesuatunya baik. Ya, sekarang tuh berat banget sih memang untuk di kasus-kasus tertentu. Sebenarnya yang paling berat sih kalau udah netizen udah bilang boykot, nah itu dia yang jadi masalah tuh. Boykot itu juga dibaca oleh para produksi, produsen,
brand, perusahaan-perusahaan. Jadi ya itu yang jadi impactnya kayak gitu. Nah, aku sedih sih ngeliat Wenda kayak gini ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan dia. Kalau sampai dia nggak bisa kerja lagi ya, nge-live dan bisnisnya nggak jalan, ya kasihan bagaimanapun gitu. Setiap orang pasti kan punya kesalahan dan hilaf atau apapun itu, ketika dia memperbaiki hal-hal yang sangat fatal gitu. Nah kalau ini aku sih berharap bisa pulih lagi sih, dan banyak mengambil pelajaran dari ini sih. Dan harus pinter-pinter jaga perasaan teman-teman, klien, netizen gitu ya. Jangan membuat satu hal yang kontroversi lagi gitu. Minta maaf tapi terlihat tidak full murni dari hati, nggak terlihat tulus gitu, nggak langsung kepada pihak yang bersangkutan, itu jadi masalah lagi. Jadi ya memang harus mengalah sih, harus mengalah untuk menang. Korban itu menjadi salah satu juga nggak sih? Kalau menurut aku ya itu efektif sih. Lebih baik begitu. Akuin aja kalau memang salah, akuin salah. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Karena netizen kita tuh menunggu itu sebenarnya gitu. Dan banyak juga kan video-video yang beredar itu blunder kan dari pasangannya, terus ada anak-anak di situ juga. Ini benar-benar harus ya, kalau minta maaf ya benar-benar harus full. Kabar kondisi kesehatan Sarwenda yang menurun pasca viralnya video dirinya menyebut kata kasar dan Chong yang membuatnya panen hujatan hingga terancam diboikot juga turut membuat para ex-member Cherrybelle seperti Anissa dan juga Feli ikut prihatin atas yang kini dialami Sarwenda. Terlebih impact lain dari ramainya video Sarwenda dengan kata kasarnya tersebut juga jadi mengkuliti tentang masa lalu Sarwenda dengan tabiatnya di masa lalu. Dan sebelumnya salah satu pendiri Cherrybelle pun sempat buka suara melalui unggahan di media sosial. Lalu bagaimana Feli dan Nisa melihat hal tersebut? Dan bagaimana pula Nisa dan Feli melihat cancel culture yang kini dialami oleh Sarwenda? Kalau aku kasih support aja sih, maksudnya nggak mau terlalu ikut campur juga, karena takutnya kalau nimbrung-nimbrung di medsos itu takutnya kayak salah ngomong, penyampaiannya kurang atau ditanggepinnya kurang baik gitu. Jadi lebih support, telepon, ajak ketemu gitu kalau memang bisa, terus dengerin aja lah kalau kesahnya Sarwenda gimana. Kalau kondisi keadaannya sampai turun gitu ya, yang jelas pasti itu namanya kepikiran ya dengan keadaan semua ini. Ya ini kita doain aja, semoga Wendanya juga kuat menjalani semuanya. Semoga juga mendapatkan solusi terbaik ya, karena kan lagi ditimpa masalah lumayan banyak gitu. Semoga ada jalan keluar dan nggak terlalu banyak efek yang buruk. Tapi kakak Wenda sendiri sebagai sahabat kakak melihatnya seperti apa? Seperti apa sih? Aku dari dulu sama Wenda bener-bener yang kayak emang kita tuh nggak ada problem apa-apa dari kita di Cherrybelle. Aku pun juga ya kalau namanya konflik atau cekcok sama antar member itu kan udah biasa ya. Aku pun juga ada gitu sama teman-teman, tapi kita semua akhirnya berteman gitu. Dan aku sama Wenda pribadi pun nggak ada sama sekali masalah. Jadi dari waktu keluar Cherrybelle aku tetap berhubungan baik sama Wenda. Kita juga berkabar. Kadang aku diundang juga di acara-acaranya Wenda, launching bajunya, terus dari ulang tahun anak-anaknya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk pribadi akunya sih nggak ada. Wenda memang dikeluarin, Sarwenda dan Devi ya. Ya dikeluarin. Kenapanya sebetulnya kan nggak perlu terlalu di detail ya, di share-nya ya. Itu kan sudah banyak juga yang tahu kan kenapa Sarwenda keluar. Tentang nanya transparansi aja sih. Nah, cobalah Dedi Dino mungkin mau buka suara lebih lebar lagi ya kan. Coba dihubungin aja Dedi Dino Ratu Randang itu. Iya, jadi kayak seolah-olah kayak benar gitu putusannya dia. Tuh, Dedi wawancara deh mendingan Dedi Dino. seperti apa sih? Kalau attitude aku nggak bisa bilang, maksudnya gini, setiap orang kan pasti ketika ada masalah mungkin keluar ya emosinya entah apanya gitu kan ya. Nah tapi di sini aku sih melihatnya mungkin pada saat di Cherrybelle bagi
yang apa tuh namanya yang ngebentuk ya. Bagi manajemen itu mungkin punya pertimbangan lah kenapa akhirnya sampai memutuskan untuk mengeluarkan Wenda. Tapi itu manajemen sih yang lebih punya. Oke. Setahu kakak apa kira-kira? Ya hal-hal yang sebenarnya mungkin nggak bisa diceritain di sini kali ya. Emang dia ngapain? Ya itu. Ya kan, maksudnya apakah dia berbuat sesuatu yang merugikan negara gitu? Apa maksudnya Sarwenda tuh kenapa gitu kan? Ya maksudnya mungkin bisa lebih bijak aja sih. Kayak Husband. terus kayak apa? Nggak ada bersebutnya udah di. Aduh, kalau masalah bukan ex Cherry Bell nih, aku nggak mau no comment karena gini, waktu Sarwenda perjalanan asmaranya dia, aku tuh nggak ada di situ. Aku belum hubungan baik sama Wenda, jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa ya. Kalau sama Cherry Bell misalnya mau ceritain Wenda dulu gimana sih perjuangannya apa segala macam, aku bisa karena apa yang Wenda jalanin kan aku jalanin juga. Nah, jika video Sarwenda yang menyebut Chong viral dan membuat banyak yang kecewa lantaran dianggap kurang menjaga attitude, terlebih saat itu tengah melakukan siaran langsung di sosial media, di sisi lain selebriti Satria Mulia justru gak kalah geger, di mana diduga netizen tengah menyindir sosok Gio kekasih Sarwenda dengan dugaan pedas besti. Kalau Sarwenda dikuliti masa lalunya oleh netizen, Gio sang kekasih dari Sarwenda juga diduga dikuliti oleh Satria Mulia melalui unggahan video yang beredar di sosial media. Kita masih bahas si Gio Hemongfilia ya guys. Ya kalau memang dia CEO ya. Kalau memang dia CEO loh. Jadi sekarang kita stop bahas si siapa namanya? Si Gio Hemongfilia. Kalau itu Hemongfilia dia udah banyak yang tahu. Pada tahu anak-anak sebelum kalian kenal dia, oke? Tapi kalian juga, kalau aku ya benar aku benarkan, kalau salah aku salahin. Kalau kalian bilang si Gio demennya band-band ya nggak mungkin lah, dia demennya nggak begitu guys. Dia punya tipe tersendiri, dia tipenya kayak bentukan dia juga, atau bule dia suka, atau lebih muda yang berondong-berondong muda, cute tapi body ideal, dia tipe dia begitu. Kalau tiap Hemongfilia punya tipenya tersendiri kali guys, nggak sembarangan semua mau. Jadi selera dia bukan band-band juga. Jadi kalau kalian bilang Gio rebutan sama si mantan istri rebutan band-band terus berantem, ya nggak juga lah, nggak nyambung, kadang rada jelita ini. Nah itu satu. Terus kalau dia CEO ya pengusaha punya warung juga CEO. Mungkin dia CEO tapi CEO sebuah produk yang dapat dana dari supply money laundry, nggak bayar pajak, pengusaha mungkin, atau dia punya produk yang kecil-kecilan gitu. Ya kayak sempak, kayak bra kan dia jualan tuh. Tapi kalau itu orang minta tolong di dia gitu ya. Itu satu. Terus kalau si cewek itu bilang 200 juta per setengahnya itu kelebayan. Terus ada lagi kemarin ada yang bilangi si band-band Chong, katanya iya rekannya si yang ngatain si band-band Chong itu katanya nggak butuh-butuh duit banget, katanya jualan di TikTok untuk sampingan. Mana ada guys, orang jualan di TikTok ya butuh duit lah. Berarti aset-aset si Hemong pacarnya mantan si band-band itu banyak utangnya. Cek aja itu aset-asetnya, pasti ada yang bukan nama dia, pasti ada yang cicilan, yakin gue. Yap Besti, hingga kini Sarwenda yang rumornya kena cancel culture emang masih belum kasih keterangan lagi. Duh, semoga masalahnya semua cepat selesai ya Besti, biar nggak ada yang kena mental juga. Tapi tetap semua jadi pelajaran, biar nggak terulang lagi. Secara netizen itu jolly Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kakak